Pemirsa masih membahas seputar urbanisasi dan pemerataan pembangunan, terutama adalah pasca Lebaran. Seperti kita tahu tadi bahwa cukup banyak orang yang datang ke kota, kurang lebih kalaupun DKI saja sekitar 200 sampai 250 ribu. Nah, tentunya Anda sebagai orang yang di daerah ataupun yang di kota perlu memahami hal ini sehingga bisa membantu mungkin supaya tidak terjadi arus urbanisasi. Nah, saya akan membahasnya lagi bersama Pak Andri Satrio. Ya, kalau dilihat kita ini punya undang-undang otonomi daerah ya. Diharapkan otonomi daerah itu adalah pembangunan yang merata sebenarnya. Di mana kabupaten, kita punya 500 kabupaten kota, kita punya 34 bahkan nanti menjadi 36 provinsi ya. Sebenarnya arus dana yang tadi saya katakan juga APBD kita itu sudah lebih dari 700 triliun yang sudah dikucurkan ke daerah. Nah, itu artinya bahwa ekonomi itu sebenarnya harusnya bisa lebih tumbuh lebih baik di seluruh ya, bukan hanya di kota besar gitu ya. Kemudian kalau kita lihat juga tidak hanya sekedar dana loh, tapi sekarang ada dana desa yang bertambah sekitar 60 triliun ya sebenarnya. Itu bertambah lagi di luar yang dari APBD. Jadi sekarang ada APBDes namanya kan gitu. Nah, ini juga menunjukkan sebenarnya pembangunan itu sudah harus dikucurkan sampai tingkat desa sebenarnya ya. Apa sih sebenarnya kesulitan desa bahkan ya gitulah untuk memberdayakan dengan uang yang ada dari 700 triliun sampai dengan yang 60 triliun tadi gitu. Mungkin ada dua kalau misalnya saya bisa rangkum. Pertama adalah masalah regulasi di daerahnya sendiri. Regulasinya masih terpusat, masih belum diserahkan semuanya ke daerah. Untuk beberapa kawasan bisnis di daerah masih inisiasi dari pusat. Nah, ini kan justru salah, seharusnya berasal dari daerah, di mana mereka tahu bahwa potensi yang paling besar ada di daerah gitu. Nah, kita lihat bahwa kalaupun banyak sekali dana yang dikucurkan ke desa, kalau dilihat ternyata untuk cash forward tidak terlalu banyak untuk proses produksi mungkin ya. Banyak lebih ke infrastruktur jalan misalnya. Kalau misalnya pembangunan jalan saja, jangka pendek dong jangka ya pendek, berarti. sangat jangka pendek. Karena tahun ini jalannya sudah betul, tahun depan mereka sudah tidak bekerja lagi. Nah, perlu adanya memang cash forward yang lebih baik untuk proses produksi dan peningkatan nilai tambah. Pemberdayaan masyarakat ya, yang punya nilai tambah. Jadi pemberdayaan bukan hanya yang tidak memberdayakan, tidak mendapat nilai tambah, tapi yang harus menciptakan nilai tambah ya. Nah, kalau saya lihat begini, problem kemarin adalah kebijakan Jokowi kan mewajibkan 30% itu untuk cash forward dari dana desa kan sebenarnya. Tapi kan memang lebih jalan pada PU-nya. Tapi sebenarnya yang langsung itu belum. Kenapa? Karena memang aturan yang untuk merugikan keuangan negara itu yang orang masih takut. Misalnya di beberapa daerah itu sudah mengurangi, misalnya penggelandangan itu tidak boleh lagi, tetapi dipekerjakan oleh Pemda. Lalu Pemda lah yang menggaji dari dana itu. Nah, mungkin ini juga bisa dilakukan oleh desa kan sebenarnya. Di mana kita sekarang sudah punya data by name by address soal orang miskin, ya kan? Berarti tiap desa berapa orang miskin mestinya sudah bisa dilakukan pemberdayaan terhadap orang itu sehingga mengurangi satu kemiskinan. Yang kedua pemerataan pendapatan kan gitu. Nah, ini sulitnya apa kalau Anda lihat problem di daerah? Proses kehati-hatian juga menjadi masalah kan sebetulnya. Perlu pendampingan kali ya? Perlu pendamping desa kemana masalahnya? Pendamping desa yang cukup baik untuk melihat bahwa apakah memang proses dari kucuran dana dari pemerintah itu memang sudah mencapai sasaran. Pertama sasarannya adalah memang bagaimana desa itu menjadi unggul sehingga memang penduduk desa itu bisa lebih baik, lebih sejahtera. Saat ini mungkin belum ada target yang ke sana. Salah satunya misalnya mungkin bisa membangun industri yang ada di desa. Bagaimana industri di desa ini bisa menghasilkan produk yang memang berdaya saing secara global. Sekarang kan zamannya memang globalisasi, market value chain, global value chain itu sangat dikedepankan. Nah, bagaimana desa itu bisa setidaknya bisa, yang tadi saya katakan, bisa membuat satu produk atau dua produk yang memang base-nya ekspor. Itu bisa meningkatkan. Bisa membantu pemerintah secara nasional ya. Nah, kalau kita lihat di Kementerian PDT sendiri ya, nanti juga di segmen 3 kita akan menelpon beliau. Itu sebenarnya sudah ada program namanya Prokades ya, produk unggulan desa ya. Dan itu tidak sifatnya per desa tapi juga ada kawasan. Sebenarnya ini bagus gitu. Cuman memang pada tataran implementasi pemerintah daerahnya itu harus concern. Seringkali pemerintah daerah itu melihat bahwa kalau ada
ada yang namanya Prukades, yang ditanya adalah bantuannya mana, mana uangnya. Nah, jadi mindset daripada pemerintah daerah ini yang perlu dirubah juga, karena begitu mau ada kerjasama yang dilihat adalah duitnya berapa, bukan dilihat dari masyarakat saya ini akan berkurang kemiskinannya berapa, pendapatan mereka akan menjadi berapa. Nah, ini apa sih kok sulit banget merubah mindset dari pemerintah daerah ini? Apa menurut Anda? Mindset tidak hanya di pemerintah daerah yang untuk menunggu dana, tapi di Pemkot sendiri juga seperti itu. Saya pikir lazim, tetapi kita memang harus merubah itu. Karena kalau misalnya kita hanya menunggu dana saja, itu tidak akan berlangsung lama. Kita perlu setidaknya mungkin mengundang investasi baru ke desa melalui investor-investor yang ada. Nah, ini masih belum masif sekali di desa-desa. Karena kalau ada investor datang yang ditanyain berapa uang yang masuk, ya kan, terus berapa dibayarnya gitu. Jadi artinya kemudahan itu ternyata belum banyak terjadi sehingga akhirnya investornya nggak datang-datang, ya kan. Akhirnya masyarakat tidak bisa terberdayakan. Dan kalau kita lihat dari proses perencanaan nih yang menjadi menarik ya. Perencanaan dari anggaran desa ini kan sebenarnya lumayan lah, rata-rata satu desa dapat 1 M, mestinya itu bisa selesai. Nah, masalahnya dari proses anggaran sampai proses implementasi ini nggak mudah. Partisipasi masyarakat di kita ini masih rendah sekali ya, sehingga akhirnya orang yang berperanan terhadap perencanaan itu tidak banyak. Nah, ini juga jadi problem nggak menurut Anda? Sangat jadi problem, karena kalau misalnya memang tidak semua yang di desa bekerja misalnya, karena memang tadi karena mereka bagian dari tenaga kerja yang tidak berskill atau unskill, itu menjadi problem karena bisa saja membuat ketimpangan yang ada di desa, ketimpangan orang-orang yang ada di desa, miskinan yang tinggi, sedangkan juga di sisi lain mungkin yang meningkat secara finansial juga tinggi, semakin lebar gap antara yang si miskin dan si kaya di daerah tersebut. Nah, kalau kita lihat dari struktur saja ya dari masyarakat Indonesia ini kan sebenarnya yang pendidikannya SMP ke bawah kan masih cukup tinggi ya, 60%. Berarti memang penggunaan dana itu yang harus lebih baik karena nggak mungkin yang 60% pendidikan SD ini dikasih modal langsung bisa jadi pengusaha kan gitu. Nah, ini kayaknya kalau saya lihat dari pusat maupun di daerah ini perlu ada pembalikan strategi khusus ya. Gimana menurut Anda? Kalau strategi khusus memang kita harus bedakan jangka pendek dan jangka panjangnya. Jangka pendek tadi kita sudah katakannya sudah bicarakan, tapi kalau misalnya jangka panjangnya sendiri, balik lagi ke human capitalnya, modal dari manusia sendiri. Pendidikan yang sangat penting untuk di pedesaan ini memang match dengan potensi-potensi yang ada di desa. Tidak match juga dengan potensi yang ada di kota. Nanti kalau misalnya sudah lulus akan ke kota lagi, itu kan jadi percuma juga. Memang based on locality di desa memang harus didorong khusus untuk pendidikan. Nah, saya lihat ada beberapa kepala desa yang dia berasal dari pengusaha, itu memang berbeda hasilnya dengan para birokrat ya. Di mana mereka justru bisa mampu memberdayakan masyarakat, bahkan saya lihat di daerah Sukoharjo itu BUMDesnya sudah bisa untung 1,4 miliar dan itu bisa memberdayakan masyarakatnya. Jadi memang sangat berbeda-beda kualitas daripada kepala desa ya. Tapi problemnya adalah kualitas dari kepala desa yang entrepreneur ini nggak banyak kan gitu ya. Sehingga untuk menularkan juga nggak mudah gitu. Nah, apalagi sekarang ada launching baru yang saya dengar adalah satu mahasiswa mulai kembali KKN ya, di salah satunya adalah UGM sekarang udah mulai KKN lagi, jadi kuliah kerja nyata yang mengajarkan bagaimana membuat anggaran di desa gitu ya. Kemudian di satu sisi ada akademi desa yang juga akan di-launching. Menurut Anda ini nanti jangan sampai hanya sekedar dalam bentuk bungkusan buku ya, tapi gimana cara mengimplementasikan? Seharusnya memang harus ada roadmap khusus untuk apa sih sebetulnya pada akhirnya sepertinya ingin apa yang di desa ini. Sehingga ketika pangannya kurang, dia bisa kurang sapi misalnya dari NTT, kurang apalagi dari daerah lain. Nah, sehingga tidak perlu impor. Ternyata antar daerah itu karena tidak ada informasi, ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Nah, ini ternyata berhasil. Nah, menurut saya sebelum kita ekspor antar daerah aja udah pasarnya udah banyak kan gitu ya. Ini kan masalahnya adalah karena tidak ketemu, akhirnya membuat mereka harganya jadi jatuh kan gitu sebenarnya ya. Nah, ini juga sama, kepala daerah lagi-lagi di tingkat provinsi maupun juga di tingkat kabupaten kota sangat tergantung pada kualitas SDM si kepala daerah ini sendiri gitu. Nah, jadi kalau Anda tadi katakan bagaimana ini bisa dilakukan adalah bukan hanya sekedar regulasi ya, tapi bagaimana pada tataran implementasinya. Nah, jadi menurut Anda pendamping, sekarang ini ada pendamping desa kan. Nah, supaya pendamping desa ini juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, memberdayakan masyarakat, apa yang
Anda lihat perlu diperbaiki daripada pendamping desanya? Sekarang kan pendamping desa kebanyakan dari mahasiswa ya, kalau saya tidak salah. Mereka memang diajarkan yang memang kota minded. Bagaimana pendamping desa itu coba untuk diajarkan desa minded. Desa minded adalah bagaimana proses locality dari desa itu bisa istilahnya bisa ditingkatkan. Tidak hanya bagaimana mungkin pemikiran-pemikiran yang ada di kota dimasukkan ke dalam desa, tetapi ya potensi apa sih yang ada di desa ini? Jadi harus lokal community, lokal development itu based on daerahnya ya, gitu ya. Itu yang kelihatannya kurang. Misalnya kalau di sana, misalnya saya lihat di daerah Garut itu ada akar wangi misalnya. Bagaimana bikin masyarakat bisa wisata menanam akar wangi, membuat akar wangi menjadi mainan, kan gitu ya. Jadi artinya integrated ya. Ini kayaknya masih rendah sebenarnya ya. Ide-ide untuk melakukan ini ya. Saya lihat Jawa mungkin udah mulai lebih bagus ya, tapi di luar Jawa nih problem besar gitu. Gimana kalau luar Jawa nih agak susah? Culture-nya mungkin perlu effort tersendiri. Mungkin ya balik lagi tadi bagaimana pendamping desa mengerti apa tidak tentang desanya. Kalau misalnya tadi ada program-program seperti KKN, sebetulnya sudah harus tahu bahwa yang akan dikirim sana adalah orang-orang daerah yang memang mengerti permasalahan di daerahnya. Saat ini kan tidak seperti itu ya. Iya, kayaknya pokoknya asal ditaruh orang gitu ya. Orang aja. Jadi kalau perlu malah mahasiswa yang asalnya dari Papua ya dia harus lebih tahu gitu ya. Jadi tidak semua disebar asal ditaruh gitu. Betul. Jadi ada kesinambungan. Betul. Tidak hanya sekedar menempatkan orang KKN gitu ya. Betul. Nah, nanti di segmen 3 kita juga akan berhubungan dengan Menteri PDT ya. Kita akan tanya sejauh mana sih sebenarnya dana desa itu sudah bisa memberdayakan sehingga mengurangi arus urbanisasi ya. Tapi kita harus break dulu ya. Ya pemirsa, tetaplah di Economic Lounge with Ise, dan sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda.